Kalau di sekolah cuma misal tugas kelompok buat berita gini nah. Simple, pakai alat simple, tripod, pakai HP gitu udah cekrek selesai. Kalau di sana lebih ribet lagi. Harus buat susunan dulu, harus buat naskah dulu, harus buat acara produksi dulu. Jadi semuanya itu harus tersusun. Selamat datang di Ngabsen Dulu. Tempatnya sharing-sharing sebelum melangkah lebih jauh. Buat kamu yang lagi cari arah, butuh cerita, dan ingin lebih yakin sama pilihanmu, yuk ngabsen dulu. Bersama aku, Maimah Duratul Iza. Di sini aku akan membahas tentang apa sih jurusan PSPT itu. Nah, pastinya aku nggak sendirian dong. Di sini aku udah bareng salah satu anak PSPT yang siap cerita banyak tentang dunia PSPT. Hai Kak, kenalan dulu dong. Kenalin, nama aku Arengga Ridho Ramadan. Aku dari jurusan PSPT tentunya, kelas 12 sekarang. Ya, bisa dipanggil apa Kak? Boleh panggil aku Rengga, Anto juga boleh. Oke. Kak Anto, gimana nih kabarnya hari ini? Happy nggak? Alhamdulillah happy sekali, apalagi diundang ke podcast Ngabsen Dulu kan ya. Iya. Diundang ke sini saya juga terima kasih buat tim dari Ngabsen Dulu telah diundang di sini. Ya, saya happy sekali karena hari ini hari yang berbahagia sekali. Mau 17-an juga. Iya. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang dunia PSPT yang katanya seru dan penuh warna. Bener nggak Kak? Bukan katanya sih, memang benar-benar penuh warna. Soalnya di PSPT itu fasilitasnya paling lengkap daripada jurusan lain dan juga di sini kita mengikuti perkembangan zaman nih kalau PSPT itu. Jadi perkembangan zamannya kita ikuti di jurusan PSPT. Jadi kita bukan jurusan yang ketinggalan zaman. Oke, keren banget nih. Oke, Kak Arengga sudah siap sharing-sharing seru? Disiapkan. Oke, di sini aku mau tanya-tanya dong Kak. Awal mula Kak Arengga kok bisa sih masuk jurusan PSPT itu? Ceritain dong. Kalau awalnya itu saya dulu itu pengen masuk jurusan DKV sebenarnya. Tapi waktu itu karena pilihannya kan di SMKN Trawulan kan ada beberapa jurusan kan ya yang saya minati, ada DKV, ada juga PSPT. PSPT termasuk saya minati juga. Tapi waktu itu yang pilihan pertama itu ada jurusan DKV. Jadi waktu itu saya sebenarnya pengen masuk jurusan DKV. Tapi karena nilai saya nggak nutut, nggak katut. Nah, akhirnya saya masuk di jurusan PSPT. Ya, tapi tetap kok di jurusan PSPT itu tetap dalam hobi saya lah, termasuk hobi saya juga. Jadi saya juga suka DKV, juga suka PSPT, sama. Suka fotografi, suka videografi, suka desain, suka gambar juga. Oke, singkatan dari PSPT itu apa sih Kak? Kalau singkatannya, kepanjangannya ya? Kepanjangannya PSPT itu produksi siaran program televisi. Nah, jadi kalau untuk di jurusan PSPT sendiri, itu khusus di bagian videografi. Jadi paling inti dari jurusannya itu untuk videografi dan juga pertelevisian sebenarnya. Oh, oke. Sistem pembelajaran di PSPT itu apa sih Kak? Lebih banyak teori atau ke praktek gitu? Kalau sistem pembelajarannya sendiri itu beragam. Dari kelas 10 itu materinya materi dasar dulu. Kalau kelas 10. Kalau sekarang kan saya kan kelas 12 ya. Kelas 10 itu materi dasar, kelas 2 itu coba untuk PKL atau magang ya. Jadi nyoba berinteraksi sama orang-orang lain ya, mencoba kerjasama. Jadi pembelajarannya itu beragam. Terus untuk yang kelas 3 ini nanti juga ada buat film kelas 3 ini. Untuk yang kelas 10 dulu deh ya. Untuk yang kelas 10 dulu itu pertama itu kita diajarin teori dulu sebenarnya. Diajarin teori dulu. Nah, jadi untuk teori yang pertama itu diajarin kayak gimana sih cara berbagai macam shoot, berbagai macam angle yang harus digunakan untuk kamera, terus cara gunain kamera juga awal-awalnya gimana gitu. Berarti lebih ke materi dasar-dasar gitu. Jadi awalnya itu materi dasar dulu. Nah, setelah materi dasar dikuasai, bisa
menggunakan kamera secara dasar, bisa ngefoto, bisa ngevideo secara dasar. Terus juga ada diajari berbagai macam teknik ngefoto. Misalnya ada yang kemarin itu teknik levitation. Levitation itu jadi kayak diam di tempat. Jadi diam di tempat tapi seolah-olah bergerak fotonya gitu. Keren. Awalnya itu jadi itu dulu. Nah, setelah itu yang kelas 10 kita diajari untuk kerjasama sama orang lain. Jadi jadi waktu kita magang kan, waktu itu kan magang kan? Ya, kelas 11. Kelas 11. Nah, kelas 11 magang itu kita diajari kerjasama sama orang lain, kerjasama bagian ini. Nah, itu ada bagiannya sendiri. Jadi waktu itu bener-bener kelas 11 itu habis untuk magang deh. Jadi gak kerasa kok aku. Perasaan tiba-tiba kelas 12 gitu. Tiba-tiba kelas 12. Jadi waktu kelas 11 itu perasaan setengahnya itu buat magang, terus setengahnya itu hilang kemana? Hilang maksudnya cepet gitu loh. Yang paling lama itu waktu magang gitu. Jadi untuk kelas 12 itu diajari lebih ke videografi. Kalau kelas 10 kan dasar-dasarnya. Kelas 2 kan bekerja sama. Itu juga saya waktu itu magang di itu juga sih, di stasiun televisi juga. Nanti terus untuk kelas 3, nah kelas 3 itu lebih ke videografi. Jadi kita kan saya tadi bilang kan disuruh buat film kan. Nah, itu nanti dilanjut progresnya sampai kelas 3 selesai itu pasti ada buat film. Untuk kelas 3-nya ya. Buat video seperti podcast, buat video seperti apa namanya, lupa aku. Nantilah, lupa ada kok. Tapi belum diajari memang, jadi lupa aku ya. Itu aja sih buat apa pembelajarannya gitu. Jadi kalau materi-materi itu lebih fokus di kelas 12 gitu ya, Kak? Ya, lebih fokus di kelas 12. Apalagi kelas 12 ini kan sekarang kan ujiannya kan diganti kan ya. Yang sebelumnya ujiannya itu bukan ujian nasional, sekarang diganti ujian nasional. Jadi dimampatkan dalam 6 bulan terakhir ini kayaknya banyak deadline, banyak tugas-tugas gitu. Semua tugas itu 6 bulan terakhir ini banyak. Jadi hari-hari sibuk lah. Ya tetap semangat dong, Kak. Terus apa itu di PSPT itu tugasnya apa aja sih, Kak? Ya, tugasnya yang saya katakan tadi, yaitu ada tugas buat film, tugas buat video podcast, tugas-tugas fotografi, tugas harian, terus tugas buat berita juga. Jadi kalau berita ya sama kayak berita TV gitu. Misal kayak TV One atau berita-berita lain, iNews gitu. Nah, untuk berita itu kemarin saya sempat buat itu waktu ujian. Hampir ujian deh. Nah, jadi waktu ujian itu saya buat berita. Nah, waktu itu saya bagiannya editing sih. Editing, jadi bagian editing. Dibagi beberapa kelompok. Nah, satu kelompok itu ada yang tugasnya buat kameramen, lighting, ada tugasnya audio, ada tugasnya jadi narasumber, aktor gitu. Jadi semuanya sibuk gitu ya? Ya, semuanya sibuk. Satu kelompok itu sibuk semua. Jadi ya gimana lah kalau kita belajar buat bekerja sama. Belajar kompak. Ya, belajar kompak. Jadi di PSPT itu memang benar-benar harus belajar bekerja sama. Itu. Soalnya hampir semua pekerjaan juga seperti itu, bekerja sama. Hampir semua pekerjaan. Kak Ringga udah siap, udah pernah magang kan ya ini? Udah pernah. Di mana? Untuk magangnya sendiri itu saya magang di Kediri. Di Kediri, Doho TV. Oh, tempatnya itu namanya Doho TV gitu? Tempatnya namanya Doho TV. Waktu itu saya magang, saya ceritain ya? Ya, ceritain dong, Kak. Waktu itu saya magangnya itu di Doho TV, tempatnya di Kediri. Nah, waktu itu kan masih kelas 11. Kelas 11 itu saya ada sekitar berapa orang ya? Ada 10 kalau nggak salah. 10 atau lebih lah. Oh, dari sekolah sini? Dari sekolah sini, dari jurusan ini, dari angkatan ini. Nah, waktu itu di Doho TV diajarin apa aja sih? Nah, waktu itu di Doho TV itu banyak pembelajaran.
banyak juga pengalaman sih lebih tepatnya. Iya. Kalau pembelajaran ya hampir sama yang diajari di sekolah di kelas 10 hampir sama. Cuma bedanya waktu itu kita benar-benar fokus untuk jurusan kita. Jadi benar-benar fokus di jurusan kita, di bidang kita. Kalau misalnya kita di rumah, kita sekolah biasa, nah itu kita kebagi fokusnya, fokus ini. Kalau magang itu beda. Kita benar-benar fokus buat ngerjain satu hal itu di bidang kita sendiri. Jadi benar-benar waktu magang itu kerasa lama karena waktu itu kita benar-benar enjoy melakukan apa yang kita suka, enjoy melakukan hal di bidang kita ya. Contohnya untuk pembelajarannya ya di Indo TV itu awalnya itu kita perkenalan dulu satu sama lain, terus perkenalan juga sama alat-alat yang masih asing gitu. Jadi banyak alat yang kita nggak tahu caranya. Nah di situ kita mulai belajar. Oh cara gunain alat ini gimana sih, cara gunain ini alat ini gimana gitu. Belajar pelan-pelan. Terus setelah itu dilanjut sama kakak-kakak yang waktu itu magang juga. Nah itu kita tanya-tanya ke kakak-kakak yang magang waktu itu tentang pembelajarannya di sini apa aja sih Kak. Nah ternyata waktu itu saya waktu magang di Doho itu diberi tugas kelompok sama juga seperti di sekolah, tapi lebih fokus lagi, lebih sulit lagi juga, lebih sulit juga. Kalau di sekolah cuma tugas kelompok buat berita gini, nah simple, pakai alat simple, tripod, pakai HP gitu, udah cekrek selesai. Kalau di sana lebih ribet lagi, harus buat susunan dulu, harus buat naskah dulu, harus buat pra-produksi dulu. Jadi semuanya itu harus tersusun sesuai pra-acara tadi, sesuai yang disusun tadi. Jadi kita buat pra-acara tadi, buat susunan kegiatan, rundown acara, nah deadline juga. Nah waktu itu tugasnya itu ada beberapa ya. Yang saya ingat waktu itu buat video wawancara. Oh, udah pernah wawancara. Kalau misal wawancara di sekolah ya, kalau misal saya disuruh wawancara nih di sekolah, tugasnya Pak Bas ya. Pak Bas kan guru produktif saya. Nah, misal saya disuruh sama Pak Bas buat video wawancara. Kamu wawancara Arengga ke sana ke sini. Misal ya wawancara aja sama orang tua saya. Gitu kan bisa. Kalau di sekolah, kalau di sekolah bisa wawancara ke guru, ke orang tua sendiri, ke teman sendiri juga bisa. Nah, kalau di sana di Doho kita belajar mencoba hal baru yang sebelumnya belum kita pernah lakukan. Jadi kita belajar memberanikan diri sendiri sama teman-teman juga waktu itu kan dibagi kelompok kan ya. Jadi waktu itu disuruh buat tugas wawancara. Nah wawancaranya itu wawancara ke tempat sekitar di Kediri. Oh yang belum kenal gitu ya? Ya kan di Kediri kan banyak tempat wisata, juga ada banyak tempat seperti pabrik atau apa itu boleh diwawancara atau usaha lokal gitu. Bentar ya saya minum.